Halo, nama saya Yahya Alifandi. Kali ini kita tidak membahas lagi Tailwind dasar, tapi saya kepikiran mendapatkan ide untuk membuat sebuah slicing menggunakan Tailwind CSS. Ini menurut saya tertarik aja saya untuk membuat video ini. Mungkin materi ini bakal menjadi materi yang wah menurut saya, karena kita akan membuat sebuah project website yang 100% jadi, tapi kita akan buat beberapa part di videonya. Kalau mungkin kita selesai ini tuh berhari-hari. Saya juga mikir konsepnya juga kan agak lama gitu. Oke sih. Nah, ngapain kita di video kali ini? Nah, untuk video kali ini mungkin kita akan perkenalan dulu dan nerapin apa aja yang kita butuhin nanti, prepare apa aja yang kita butuhin nanti buat slicingnya. Dan kita akan mengenal beberapa library Tailwind CSS yang mungkin saya baru coba juga. Itu sangat menarik dan sangat epic menurut saya, karena dapat membantu pekerjaan lebih cepat dibanding menggunakan Tailwind CSS native gitu. Oh ya, kalau untuk nama saya Yahya Alifandi. Ya, kalian mungkin sudah mengenal saya sejak materi Tailwind CSS dasar kemarin. Untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke agendanya. Kita akan ngapain aja di materi slicing ini. Yang pertama itu kita bakal mengetahui nih toolsnya apa aja yang kita butuhkan. Kayak misalnya kode editor, terus browser, library-nya atau yang lainnya, pokoknya tools yang kita butuhkan itu. Yang kedua itu mulai slicing menggunakan Figma. Kita akan membuat sebuah desain webnya nanti menggunakan Figma. Kenapa harus Figma? Mungkin nggak ada harus sih, karena aku enaknya pakai Figma aja. Kalau kalian mau pakai Adobe Illustrator ya bisa, pakai Photoshop juga bisa, sesuai enaknya kalian. Kalau saya udah terbiasa menggunakan Figma sebenarnya. Kalau saya pakai Photoshop bakal adaptasi lagi di tools-toolsnya gitu. Terus yang ketiga ada setup project Tailwind CSS. Nah, setup project ini kita nanti akan install ulang Tailwind untuk project kali ini. Kalau kalian mau setup dulu juga nggak apa-apa. Tinggal lihat videoku yang kemarin-kemarin tuh udah ada instalasi Tailwind CSS-nya ya. Nah, yang keempat ada coding dan implementasi desain. Nah, nanti setelah kita membuat desainnya, terus kita udah setup juga, kita bakal implementasiin desainnya itu ke dalam coding kita. Jadi nanti desainnya itu kita buat menggunakan kode gitu, menggunakan Tailwind CSS. Mungkin materi yang saya bawakan ini tentang front end developernya. Kalau untuk yang back end bisa saya serahkan ke rekan saya nanti ya, karena back end belum terlalu bisa saya gitu. Yang kelima ada testing dan responsiveness. Ya, mungkin nanti kita bakal nge-review website kita dan kita bakal cari, ya semoga aja nggak ada bug sih, tapi kita coba semua fiturnya itu aman-aman aja gitu di front end developernya gitu. Oke, selanjutnya tools yang kita butuhkan apa aja? Tools yang kita butuhkan itu yang pertama ada untuk desain itu Figma, atau alternatif lainnya kalian bisa menggunakan Photoshop, Illustrator, dan yang lainnya bisa. Kalau saya menggunakan Figma aja. Kalau kalian mau gambar manual juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi lebih profesional gitu aja, kita pakai aplikasi. Oke, yang kedua ada untuk codingnya kita menggunakan code editor yaitu Visual Studio Code. Kalau kalian mau menggunakan
Sublime Text ya juga nggak apa-apa. Kalian bisa menggunakan Notepad plus juga nggak apa-apa kalau kalian kuat ya. Notepad biasa juga nggak apa-apa ya kalau kalian bisa. Ya saya menggunakan Visual Studio Code aja, enaknya gitu. Yang kedua ada browser. Aku bakal gunain Chrome. Kalau Firefoxnya mungkin enggak, tapi udah ada di laptop ini Firefox. Tapi kita akan menggunakan Chrome aja, atau enggak Edge untuk saya. Dan yang berikutnya ada terminal. Kita akan menggunakan command line. Kalau Termux itu untuk Android, kita akan menggunakan command line seperti bawaannya Visual Studio Code atau menggunakan npm atau yang lainnya. Untuk terminal, Termux itu untuk bawaan HP. Oh bukan, Termux itu untuk terminal HP. Dan kalau untuk laptop kita menggunakan biasanya Git untuk saya. Kita menggunakan Git untuk terminalnya atau bawaan dari Visual Studio Code-nya. Kayak PowerShell atau apa aja yang bawaannya Visual Studio Code itu. Gitu. Dependencies kita menggunakan Node.js, npm atau yarn. Kalau kalian ngikutin aku dari awal Tailwind itu, kalian pasti udah install nih Node.js-nya. Nanti tinggal ya udah, kalau udah diinstal udah gitu. Tinggal gunain aja nanti npm-nya. Terus library Tailwind CSS. Sebenarnya ada banyak library Tailwind CSS ini, tapi aku ngelihat ada beberapa library yang menurutku bagus gitu. Kalau kalian punya saran untuk library lainnya juga nggak apa-apa, beritahu aku aja. Tulis di kolom komentar nanti bisa juga. Yang pertama itu ada Flowbyte. Itu menurut saya cukup bagus sih. Nggak cukup lagi, emang bagus. Yang kedua ada Daisy UI, ada Tailblocks. Kalau Tailblocks itu kayak dia ngasih komponen gitu. Ya sama kayak Flowbyte juga yang ngasih komponen-komponen gitu. Tapi yang Tailblocks ini udah jadi gitu. Kalau misalnya ada sidebar, itu udah ada template-nya sendiri gitu. Kita tinggal custom aja gitu. Terus ada Preline UI, ada Headless. Nah, mungkin untuk materi kali ini kita akan nge-review aja library Tailwind CSS-nya ini. Kalian bisa buka web browser kalian. Bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Edge. Saya menggunakan Edge aja. Nah, yang pertama apa? Flowbyte Tailwind. Nah, ini kita masuk aja. Kita review library satu ini. Nah, untuk pertama mungkin ini ada introduction. Kalian bisa baca-baca aja. Ini ada cara installnya menggunakan npm. Nah, kita bakal ngelihat komponennya. Kita lihat coding. Kita coba lihat ke bagian form coba. Kita lihat. Nah, ini tampilan form yang dibawakan oleh Flowbyte gitu. Ya, simple tapi bagus gitu. Di sini ada nih misalnya gini. Dia udah ngasih komponen kayak gini. Kita tinggal ngopi aja nanti kalau misalnya mau mencoba Flowbyte ini atau menggunakan Flowbyte, kita bisa tinggal copy aja, taruh, kita custom aja sesuai keinginan kita gitu. Tapi sebelumnya juga kita harus install dulu nih si Flowbyte-nya. Kalau nggak diinstal ya nggak bakal bisa digunain gitu kan.
di introduction tadi nih ada npm install Flowbyte nih. Di modul ekspornya pluginnya kita require si Flowbyte plugin gitu. Nih, kalian bisa baca atau menggunakan CDN juga bisa nih. Ada CDN-nya kok. Tinggal copy aja ini. Ini di tag head. Kita masukin di tag head ini yang ini yang di body. Kalau menggunakan bundle JavaScript nih bisa diimpor. Kalau nggak salah ini React.js ya. Ya, React. Kalian bisa ngimpor Flowbyte juga. Oh, di sini ada nih integration with di React bisa, Next.js bisa, Vue bisa, Angular, Remix, Meteor, Solid, Laravel juga bisa nih. Kalau kalian pengguna Laravel ya. Gitu. Kalau kalian udah install Flowbyte-nya, kalian bisa pakai ini komponennya. Tapi untuk kali ini kita nggak praktekin dulu karena cuma nge-review library-nya aja gitu. Kita bakal ngebedain UI dari beberapa library yang aku list. Bagus yang mana nanti kita pakai aja gitu. Kita bakal ngeliat-ngeliat dulu di sini. Aku tertarik di bagian navbar. Kalau di Flowbyte ini navbarnya cukup simple. Drop-downnya juga nggak ada animasinya tapi oke. Dan kita ngeliat aja di bagian navbarnya. Nah, ini sticky navbarnya, dia sticky top. Kalau kita nge-scroll dia nggak bakal ikut ke scroll juga. Aman. Ya, untuk di Flowbyte ini mungkin pilihan-pilihan navbar ini udah cukup oke menurut saya. Kalau untuk website standar oke lah. Tinggal kita copy kodenya nanti dan custom sesuai keinginan kita nanti ya. Di sini juga masih banyak komponen yang dapat kita lihat. Kita coba lihat di bagian card. Seperti biasa, card seperti biasa, cukup bagus. Oh, di sini ada card profile. Ada card login. Ada e-commerce juga ya. Kalau untuk menurut saya di Flowbyte ini dia desainnya cukup simpel, tapi udah memenuhi syarat untuk kita jadiin library yang kita bakal gunain nanti buat untuk ngebuat sebuah websitenya. Ini udah cukup lengkap juga ya. Tinggal kita kreasiin nanti di website kita yang bakal kita buat. Ini udah cukup bagus. Nah, kita beralih ke library satunya, library berikutnya, yaitu ada Daisy UI. Kita lihat di sini, kita search saja. Daisy UI. Nah, ini yang untuk Tailwind. Kita ke bagian komponen. Nah, di sini kalian bisa lihat komponennya itu banyak banget. Nggak banyak sih, cukup banyak aja. Ada 55 komponen yang tersedia. Ini hanya untuk UI simple kalau nggak salah ya. Kita lihat-lihat lagi. Oh, maaf, di sini ada menu komponennya. Ternyata cukup banyak juga ya. Kita lihat di sini ada navbar enggak? Kebiasaan saya ngelihat navbar dulu nih kalau misalnya lihat-lihat UI gitu. Nah, ini navbar yang disajikan oleh Daisy UI. Simple. Tapi untuk animasinya oke nih. Animasi panah ya. Dia ngerotate. Dan untuk
Animasi kliknya juga bagus banget. Oh, di drop downnya udah ada animasinya juga. Wah, ini cukup bagus sih. Simple ya, simple tapi bagus. Nah, kalau kalian mau pakai di sini, kalian klik HTML-nya, di sini udah ada kodenya. Kalau kalian pakai JSX juga udah ada. Tinggal copy nanti dan sesuaiin aja sesuai kebutuhan kalian. Ini bagus sih menurut saya. Simple dia, tapi udah oke banget. Kita lihat lagi di sini ada card. Kita lihat card-cardnya. Wah, dia fokus ke card produk ya. Oke lah, menurut saya bagus nih. Ini bisa jadi salah satu pilihan kalian juga untuk ngebuat sebuah websitenya. Dan di sini ada countdown, tapi udah dikasih kok udah ada detikannya gitu. Animasi time-nya ini juga oke menurut saya. Kalau kalian mau ngasih time di website kalian, kita ke div. Wah, bagus juga nih UI-nya. Bisa nge-slide kayak gitu, oke lah. Ada timeline, kita lihat. Dan cukup oke ya kalau mau kalian implementasikan ke website kalian nanti. Kalau menurut saya sih ini bagus juga ya. Saya suka juga ini animasinya, desainnya simple dan ada animasinya itu semut juga nih. Lihat. Ketika kita checklist, dia ada animasinya muncul dari bawah ke atas gitu. Bagus menurut saya. File input, cast file, simple lah, bisa. The toggle kita lihat. Waduh, bagus sih menurut saya ini. Dia ada animasi echo-nya juga kayak gini. Ngeliatanin kayak lebih semut aja gitu. Kalau ketika kita tekan. Kita lihat di hero, kita ke season hero. Ini untuk hero-nya udah cukup bagus lah ya. Kalau kalian mau ambil komponennya, udah cukup membantu juga kalau kalian misalnya butuh waktu yang cepat ngedesain UI seunik ini, UI simple ini, dan dibutuhkan animasi juga. Ini udah cukup bagus lah menurut saya. Bagus banget malahan. Gitu. Kalian bisa aja lihat-lihat lagi di Dash UI kalau kalian mau review lebih lanjut semuanya, semua komponennya. Kalian cobain, kalian review, ternyata bagus-bagus gitu. Wow. Oh, ini untuk misalnya dark theme atau light theme gitu. Bagus animasinya, serius. Nih, ini kalau kalian di sidebar mungkin ya, di sidebar atau navbar gitu ada nih. Bagus nih, kalian ambil komponennya. Ada emoji juga. Oh, dia flip ya, nge-flip emoji gitu. Ini on off, speaker on off. Ini apa? Kurang tahu aku. Kita lihat lagi di sini ada collapse. Ini
Oke, cukup semut juga nih untuk animasinya. Oh gini, ketika kalian klik collapse-nya dia bakal kebuka, tapi kalau kalian klik di luar collapse dia bakal ngetutup. Bagus tuh. Kalau ini ada sedikit animasi pantulan ya, elastik. Tapi nggak tahu ini uh, dari UI-nya atau emang ada bug, nggak tahu. Tapi oke juga nih. Oh di sini ada adapter. Kita lihat untuk UI table-nya. Untuk UI table-nya, wah bagus sih menurutku. Ini untuk UI table yang large atau besar, cukup rapi. Ini yang scroll, bagus sih. Nah kalian juga bisa implementasikan aja ya, sesuai kreasi kalian ke websitenya nanti yang bakal kalian buat. Aku masih belum nentuin mau pakai mana untuk ini website yang bakal kita buat nanti. Di layout kita akan lihat join group item. Oh ini untuk pilihan gitu. Artboard. Kita lihat di sini ada sebuah board. Kita beralih ke library selanjutnya yaitu ada tile blocks. Nah, tile blocks ini menurutku cukup bagus sih. Tadi udah sempat aku lihat-lihat ya. Yang untuk ini. Nah, ini dia websitenya. Kita lihat dokumennya. Nah, ini untuk tampilan dari tile blocks. Nah, kalau kalian lihat di sini ada strip 3 ini, ada atau menu, kalian bisa klik aja. Nah, di sini ada komponen-komponen atau template yang bisa kalian ambil untuk membuat sebuah website kalian nanti ya. Kita lihat di sini ada sebuah blog. Nah, maaf ada iklan. Nah, di sini udah jadi nih. Tinggal kalian kalau mau ngambil kodenya ada di sini view code. Nah, kalian bisa copy ini gitu. Di preview lagi. Nah, kalian bisa ganti temanya juga kalau misalnya mau hijau, biru, merah, ungu gitu. Dia warnanya akan berubah. Nah, kita lihat di sini ada banyak banget UI yang siap pakai. Dan menurut saya ini cukup bagus banget ya. Di sini kalau butuh map udah disediain juga nih. Di sini ada feedbacknya. Kalian tulis nama-nama apa feedback kalian. Nah, ini ada template kontak lainnya. Cukup bagus sih menurutku. Dan ini bisa mempersingkat apa ya pekerjaan kalian gitu. Kalau misalnya butuh misalnya kita ke e-commerce. Di sini aja. Nah, gini. Kalau kalian nge-create satu persatu ini mungkin agak cukup memakan waktu ya. Nah, jadi si tile block sini bakal ngadiain template-nya gitu. Kalau ini mau kalian pakai di website kalian gitu. Kalau mau ngambil tinggal view code, kalian copy aja ini dan paste di kode editor kalian gitu. Kalau warna yang mau diganti bisa ganti warna merah, biru, hijau, ungu, biru tua gitu. Kuning bagus nih. Hijau aja nih. Nah, di sini. Nah,
Di sini juga ada fitur, ada fiturnya nih. Kalau kalian ngebuat segini mungkin cukup ngabisin waktu juga kan. Jadi si Tileblock ini menyediakan template-nya gitu. Ini untuk karet-karet gitu bisa. Di sini ada template footer juga. Kalau kalian mau adain footernya, tinggal taruh ini, tinggal copy paste gitu bisa. Di sini ada placeholder juga ada. Nah, di sini ada header. Di sini ada komponen yang saya pakai juga kayak sama kayak yang tadi yaitu Flowbyte. UI-nya hampir sama. Simple, tapi udah cukup bagus sih. Nah, ini ada hero, ada pricing. Ini bagus sih menurutku tampilannya. Ada tim, kalau kalian ada butuh UI tim gitu, UI tentang tim kalian tinggal copy aja nih dari Tileblock ini. Dan seperti biasa kita harus nge-custom juga biar nggak template banget gitu. Ini cukup banyak dan cukup ngebantu di kerjaan kita kalau misalnya kita akan membuat sebuah website gitu. Menurut saya udah cukup bagus lah ini. Di konten, kontak, di blog gitu. Kita lanjut ke library berikutnya, ada Preline UI. Nah, ini kita buka aja Preline UI-nya. Nah, di sini kita ke documentation. Nah, di sini kita disajikan pertama kali kalau kalian mau menginstal Preline-nya. Di sini dia udah disediain. Nah, ini juga ada CDN-nya. Oh, bukan. Ini dari npm-nya ini ya. Ketika kalian udah install, ini ditaruh nih di setelah body. Ya, kalau script itu biasanya di setelah body ya. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat di komponen-komponennya. Oh, ada logo HP-nya. Coba kita lihat. Kita lihat ada accordion untuk pertama. Nah, ini ada code-nya. Wah, ini cukup bagus ya, rapih dia. Ini kalau kalian misalnya mau buat sebuah penjelasan gitu satu-satu bisa nih. Kalau misalnya kalian nggak pengen semuanya kebuka gitu. Ada badge, kita lihat badge. Seperti biasa. Karetnya ya seperti karet pada umumnya, hanya beda UI aja di template-nya. Kita lihat lagi di chat bubble. Apa nih? Oh, ini untuk template chat bubble. Kalau kalian misalnya nggak mau ngebuat sebuah chat antara orang atau ngechat bot gitu, kalian bisa input pesan kalian nanti dijawab oleh botnya gitu. Kalian bisa pakai template-nya ini. Udah siap pakai, nanti tinggal kalian kasih backend-nya aja gitu. Kita lihat di sini ada yang api-apinya ini, ada timeline. Ini bagus sih. Ini untuk timeline, desain UI timeline. Ini sangat bagus menurutku karena rapi aja gitu. Di sini ada review. Nah, ini kalau misalnya
kalian mau ngebuat penjelasan directory gitu di sebuah website, kalian bisa nih review ini, bagus nih. Kalau misalnya di dalam CSS itu ada apa aja, ada main CSS, doc CSS, ada text, txt, ada tailwind, ada input gitu. Kalau kalian mau ngebuat sebuah sistem directory gitu, bisa nih pakai template ini. Ada navbar, kita lihat navbarnya coba. Wih, navbarnya bisa gini. Untuk sistem responsifnya dia. Nah, dia udah dikasih sistem responsifnya juga dong, si Preyline ini. Ada button. Oh, ini nggak ada ini ya. Jadi sebuah button gitu nggak? Ini ada navbar brand. Ini ada brand, kalian bisa taruh situ, terus di sini udah ada link-linknya, dan ini responsif dong. Dan oke, langsung responsif nih, dikasih UI yang sekaligus responsif kayak gini. Bagus nih untuk jadi pilihan kalian ngebuat website nanti itu. Oh, udah ada drop down-nya. Wih, oh dia pakai sistem hover. Ketika kita hover bakal ada keluar drop down-nya kayak gini, dan ini udah responsif juga. Nah, kalau di tampilan HP jadi kayak gini, dia cocok, bagus banget, suka aku yang kayak gini. Udah jadi aja gitu. Ke bagian ini tabs, ada api-apinya, kita lihat. Nah, ini kalau kita mau ngebuat sistem tabs gitu, ini udah disediain nih sama Preyline. Kalau misalnya nih, ini kan this is the first item tabs body. Kalau kita klik yang ketiga, dia bakal ke yang ketiga, kedua bakal kedua gitu. Ini udah dibuatin nih sama Preyline. Kalau yang tadi kan belum ya. Nah, ini sistem tabnya udah dibuatin. Kalian tinggal copy nih. Tinggal copy ini. Jangan lupa install Preyline-nya dulu. Tinggal copy. Udah di copy, kalian bebas menggunakan semua komponen ini. Yang penting di custom aja biar nggak kelihatan template banget lah. Nah, di sini ada sidebar. Ini sidebar cukup bagus sih menurutku, karena dia udah pakai, ketika diklik dia bakal muncul, dan ketika kita klik di luar sidebar ini, dia bakal masuk lagi gitu. Dan ini udah ada hitam-hitam kayak gimana ya, bayangan gitulah ya ketika kita klik sidebarnya, biar kita fokus ke sidebarnya gitu, tujuannya gitu. Nih, menurut saya cukup bagus sih. Kalau ini cuma icon doang ya, icon doang. Ini ada drop downnya, bagus menurutku. Dan oh ya, ini ada JS-nya juga, JavaScript-nya juga. Kalau yang ini tadi enggak ada. Nah, ini ada JavaScript-nya juga. Kalian harus nge-copy dua nih, yang HTML sama JS-nya gitu. Dan di sini udah cukup bagus sih menurutku. Preyline ini udah bagus banget nih, cocok untuk jadi pilihan nanti ketika kita bakal ngebuat sebuah website gitu. Ada stepper, kita lihat coba steppernya. Ini kayak timeline tapi dia bentuknya step gitu. Oh, siap. Ini kalau kalian mau buat sebuah kayak website PPT mungkin ya, ini bisa nih. Ini di first content, kita next, ada di second content, ada di step 2, dan next lagi di third content, ada di content ketiga, ada di step ketiga. Bagus banget nih. Atau bisa juga, wah,
Serius, bagus sih ini menurutku. Kalau misalnya udah komplit step, bisa komplit lagi dan next. First content, second content. Nah, ketika kalian udah selesai di semua stepnya, klik finish, dia bakal ngechecklist semua. Bagus banget, gila. Dan ini nggak ada JavaScript-nya loh, udah bawaan dari Preline-nya. Kita lihat lagi di sini. Oh, ini nge-skip. Dia nge-skip. Kalau ini, oh, dia kayak misalnya ngechecking dulu itu, ngecek dulu nih di step pertama aman, step kedua ternyata belum ada yang selesai, terus dia selesaiin langsung masuk ke step ketiga gitu. Ya kayak ngecek dulu nih udah selesai apa belum. Kalau belum dia bakal X, kalau udah dia bakal masuk ke step 3 dan finish gitu. Bagus. Oh, ini bisa destroy stepper juga, stepnya jadi hilang. Tapi kalau mau munculin lagi, kasih rain tialis stepper ini nggak bisa mahir di dalam Inggris ya, maaf. Dan next ya sama seperti biasa. Bagus menurutku. Di sini ada input, kita lihat komponen inputnya ini. Ya oke lah, bagus. Udah cukup untuk kalian nanti ketika membuat sebuah website yang sederhana gitu. Kita lihat di sini ada advanced select. Nah, ini kayak kita ini di text select kalau nggak salah. Ya, di text select. Tapi bedanya apa? Kita lihat HTML ya. Kita lihat di sini, kita review aja. Icon yang tadi di sini hilang ya? Iya, hilang. Select multiple option. Oh, bisa gini. Wah, bagus. Kali ini menampilkan berapa banyak kita ke selectnya aja. Nah, kalau ini dia ngasih ada tombol clear-nya nih. Clear. Nah, dia bakal ngapus, tapi ada jasa juga ya. Nggak apa-apa. Yang penting kelihatan hasil yang sangat profesional. Dan di sini ada search. Kalau misalnya kita cari Indonesia, ketemu dong. Wah, di HTML gimana? Di bagian searchnya, waduh. Kita lihat lagi di sini ada, oh ini kayak sebuah select nama orang atau akun orang gitu. Bisa dihapus juga nih. Wih, cakep banget. Gila. Nah, ini nama. Ini namanya aja. Kalau yang ini dia foto profil sama namanya gitu. Ini disable. Wah, custom template with icons. Custom template with avatar. Bagus sih menurut gue ini. Dari banyaknya library yang kita review itu, mungkin ini cukup bagus banget ya yang Preline ini. Nah, ini modal dia, model title. Kita lihat lagi yang mengejutkan, coba. Oh, dia ada close-nya juga, dia ada save change. Model. Nah, kalau ini dia ada form inputnya, toggle between medals. Oh, nggak bisa keluar itu kalau nggak ada tanda X nya. Save change.
custom backdrop color. Mungkin nggak biru juga ya, harusnya hitam gitu, mungkin cocoknya. Kalau aku cocok hitam gitu. Ini di sini ada off canvas. Nah, kalau ketika kita mau nambahin off canvas juga di sini enak banget nih. Tinggal kita copy paste template-nya gitu, dan kita custom, jangan lupa. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, nanti selanjutnya apa aja yang menurut kalian bagus gitu. Kalau saya cukup mengagumkan ini Printline ini. Udah lengkap, dia ngecepetin kerja kita nanti ketika kita ngebuat sebuah website gitu. Nggak harus nyusun satu-satu lagi, udah ada template-nya, tinggal kita custom gitu. Tapi kalau buat kalian yang emang ada deadline gitu, kalau emang untuk belajar kayaknya ke Tailwind native dulu agar biar lebih mengerti tentang Tailwind CSS gitu. Yang selanjutnya itu ada headless UI. Sebenarnya library kayak gini sama-sama aja ya, tapi beda di fitur sama UI-nya itu seringkali beda gitu. Ada yang sama persis gitu, ada yang hampir sama atau mirip gitu. Itu udah biasa lah. Namanya juga misalnya card dipakai di beberapa library gitu. Mungkin idenya ya cuma itu aja gitu. Jadinya kalau bandingin library yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih rapih, mana yang UI-nya lebih bagus, itu sulit. Karena mereka itu sama gitu. Kadang ya ada yang sama, ada yang beda. Kita lanjut ke headless UI. Nah, headless UI ini dia lebih ke React ya sebenarnya. Di sini ada cuma pilihan React sama Vue aja. Di sini ada Combox, Listen, Switch. Kok kita nggak bisa masuk ke React-nya tadi ya? Nah ini, di sini juga disediain template ya, komponen yang bisa kita gunakan nanti. Tapi ini lebih ke untuk React ya sepertinya. Untuk komponen cuma segini aja, cukup sedikit. Nggak tahu kenapa, tapi mereka cuma ngasih komponen segini aja, nggak sebanyak yang library lainnya kasih gitu. Ice. Kenapa lagi nih? Transition. Kita lihat kodenya. Headless UI ini lebih sedikit ya komponennya daripada library yang lain tadi. Aku nggak tahu kenapa juga, tapi dia lebih ke desain yang elegan banget gitu. Tapi animasinya juga bagus kok. Nggak tahu nih, kok dikit banget ngapa. Mungkin ada update kedepannya yang lebih bagus-bagus gitu, kita nggak tahu juga kan ya. Ini versi 1.7 ya. Cukup bagus sih, smooth dia. Tapi ya kekurangannya nih dikit banget gitu. Tapi kalau buat ngebuat sebuah website kecil-kecilan dan untuk belajar kalian juga, ini udah cukup bagus lah gitu.
Nah, mungkin kita udah nge-review semua, oh nggak semua sih, beberapa library yang aku tahu aja dan aku pikir itu menarik gitu. Kalau kalian punya library atau tahu library yang kiranya itu bagus untuk kalian gitu, bagus menurut kalian, nah itu ya juga boleh sharing-sharing ke aku di kolom komentar, nanti aku jawabin satu persatu juga kalau misalnya kita mau diskusi juga gitu. Enaknya pakai apa sih library-nya, Tailwind CSS, Flowby, Daisy, Tailblock, Preline atau apa sih gitu, bisa kasih tahu juga nanti aku, karena ya bisa dibilang aku tuh juga awam gitu di dunia perkodingan gini, dan aku juga masih perlu banyak belajar gitu. Ya kita sama-sama belajar aja lah, aku nge-sharing yang aku tahu gitu. Nah mungkin udah cukup ya untuk nge-review library-nya aja. Buat nge-review aja udah makan waktu yang cukup banyak ini. Nah, untuk besok mungkin kita bakal lanjut ke slicing design dengan Figma. Nah, mungkin nanti ya bakal aku cari sebuah ide konsep dulu untuk desainnya itu mau gimana gitu. Untuk akunnya, aku juga masih bingung nih mau desain kayak gimana. Mungkin next time minggu depan kita bakal bertemu lagi insya Allah. Kita bakal langsung ke slicing design dengan Figma. Ya, kumpulkan ide-ide sekreatif mungkin dari kalian. Kumpulkan juga imajinasi liar kalian yang bakal ngebuat website kita menjadi lebih epic gitu. Oke, saya Yahya Alifadi pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan salah pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa bersyukur.